Singgah, kala singgah, tan suminggah. Kegamangan atas akidah pada masyarakat saat itu mengusik nurani untuk melepaskannya dengan warisan Rasulullah Muhammad SAW, yakni Al-Quran dan Sunnah. Memang bukan yang pertama dan satu-satunya dari putra milik bangsa ini yang memilih jalur dakwah sebagai jalan hidupnya. Namun dari dialah Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro almarhum pada tanggal 19 September 1972 di Surakarta berdirilah Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA. Di tahun 70-an, secara pelan tapi pasti, Majelis Tafsir Al-Quran mengembangkan dakwah dengan tablighnya yang menitik beratkan pada pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Al-Quran menjadi kegiatan utama. Pengajian pun terbuka untuk umum bagi siapapun yang ingin menyimak isi kajian tanpa terikat ketentuan apapun. Namun secara khusus, ada pula yang mengikuti pengajian rutin yang diselenggarakan dan tercatat sebagai siswa warga pengajian Majelis Tafsir Al-Quran. Menyadari akan pentingnya arti legalitas dalam sebuah organisasi dakwah, maka kesungguhan ini dibarengi dengan mencatatkan MTA pada tanggal 23 Januari 1974. MTA resmi menjadi yayasan yang berbadan hukum dengan akta notaris R. Sugondo Notodisuryo, dan dengan legalitas yang ada, maka serta-merta negara menjamin eksistensi Majelis Tafsir Al-Quran dalam kegiatannya yang nyata-nyata berorientasi dan konsisten dalam dakwah serta mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bawah kepemimpinan Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro, Majelis Tafsir Al-Quran dengan perjuangan dan dinamikanya mulai memperlihatkan kemapanan dalam sebuah organisasi dakwah. Kurang lebih 20 tahun perjalanan dakwah MTA yang bersandar pada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, pondasi dakwah mulai terbentuk menyatu dan kokoh menghujam bumi. Namun, pada tanggal 15 September 1992, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro wafat di usia 65 tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang telah dirintis oleh Ustadz almarhum telah melahirkan pribadi-pribadi tangguh, ulet dan kuat dalam akidah, sehingga pada prosesi pergantian kepemimpinan pun tiada bermasalah. Karena pada dasarnya setiap umat Islam harus tertanam semangat siap mengemban amanat kepemimpinan, tapi lebih dari itu harus pula lebih siap menjalankan tugas dari sang imam jika ia menjadi makmum. Dan sepeninggal beliau, warga Majelis Tafsir Al-Quran mengamanatkan puncak kepemimpinan pada penerus berikutnya untuk melanjutkan cita-cita mulia berkumandangnya syiar Quran dan Sunnah pada aplikasi sendi-sendi kehidupan. Dialah pimpinan pusat Majelis Tafsir Al-Quran saat ini yang dipilih secara aklamasi dalam musyawarah, Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Siapa yang menjadikan Quran di depannya, kita di belakang, terus ikuti Quran. Duru ma kita bilai haitsu madaro. Kata Nabi, beredarlah kamu mengikuti Quran kemana Quran itu membawa kamu. Jadi ibaratnya Quran di depan,
kita di belakang, terus perjalanan kita mengikuti Quran. Mana saja Quran ditutke terus, itu membawa kamu ke surga. MTA adalah majelis ilmu yang mengaji dan mempelajari kitab-kitab tafsir yang sudah ada, dan tidaklah menafsirkan Al-Quran sendiri. Justru penekanannya ada pada kesungguhan melaksanakan tuntunan yang sudah dicontohkan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jihad Pagi atau pengajian Ahad Pagi yang akrab menyapa pendengar dari corong radio MTA FM dan Persada FM telah mengetuk rasa, menyentuh kalbu, dan mencerahkan jiwa umat yang menerima dakwah dengan kebeningan hati. Karenanya, hanya berkat pertolongan Allah semata, perkembangan dakwah MTA pesat luar biasa di mana-mana. Awal kajian yang semula di Jalan Empu Barada Kemlayan Solo, seiring dengan perkembangan jumlah jamaah, pengajian Ahad Pagi sempat berpindah ke SMA MTA dan pagelaran Keraton Kasunanan Surakarta. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didorong keinginan luhur di jalan sabilillah, intan syurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Alhamdulillah, Allah memberikan jalan dengan terbangunnya gedung 4 lantai representatif di Jalan Ronggo Warsito 111A Surakarta, yang setiap Ahad pagi menampung tidak kurang dari 7.000 peserta pengajian. Pendanaan gedung tersebut murni swadana warga dan simpatisan Majelis Tafsir Al-Quran, bukan bantuan dana baik dari dalam maupun luar negeri. Dan pada tanggal 8 Maret 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan meresmikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kami semua amat berbahagia, bersyukur pada Allah hari ini dapat bersilaturahim dan meresmikan gedung Majelis Tafsir Al-Quran yang indah dan megah. Semoga dengan selesainya pembangunan gedung ini, kegiatan MTA makin berkembang dan membawa berkah bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, kaum jamaah selalu dilindungi oleh Allah, diberikan tuntunan agar masa depan lebih baik dari masa sekarang. Semoga pula apa yang Bapak Ibu jalankan bersama keluarga dalam kehidupan sehari-hari juga terus mendapatkan jalan yang baik, yang menjalankan usaha rezekinya bertambah, kemudian diberikan kemudahan-kemudahan. Pemerintah akan terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mari kita selamatkan bersama-sama masyarakat yang kita cintai. Mari kita bangun bersama-sama masyarakat, bangsa dan negara kita. Demikianlah salam saya untuk keluarga yang ada di rumah. Saya doakan semuanya mendapatkan barakah Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Ahad pagi yang mendominasi kegiatan di gedung pusat MTA telah menginspirasi para pendengar radio untuk hadir mengaji dan mengamalkan hasil kajian. Jangan ragu-ragu dalam beribadah, Bapak Ibu. Jadi ibadah bukan cuma untuk main-mainan, bukan cuma untuk denger-dengerin doang, tapi buat apa, amal ibadah kita untuk di akhirat nanti. Betul sekali. Itu aja. Ilmu tambahan buat saya, plusnya, nilai plusnya gitu buat saya dari Bengkulu sampai ke Solo sini, Pak, ya. Okay, alhamdulillah. Masyarakat luas pun semakin mengetahui bahwa pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran
bukan pengajian eksklusif. Hal itu terbukti dari beragamnya para tamu yang mengisi kajian Ahad pagi dan hadirnya tokoh-tokoh nasional bersilaturahim ke MTA. Pada perjalanannya, MTA mengembangkan dakwah melalui bidang-bidang usaha yang lain. Divisi Amal Usaha, MTA memiliki percetakan Al-Abror, Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin MTA, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dirgantara, dan air minum dalam kemasan dengan merek Kafur. Divisi Komunikasi dan Informatika, MTA telah menerbitkan majalah Respon dan majalah putri Al-Mar'ah. Memiliki 2 stasiun radio, yakni MTA FM dan Persada FM, serta pengelolaan website www.mta.or.id, www.mtafm.com, dan www.mtatv.net. Divisi dalam bidang sosial keagamaan, hampir seluruh cabang yang ada setiap 3 bulan sekali mengadakan kegiatan donor darah. Pada kegiatan lain, Majelis Tafsir Al-Quran memiliki satuan tugas atau Satgas yang secara resmi telah dikukuhkan oleh Sekjen MUI, Profesor Dr. Din Samsudin MA pada tahun 2002 dan telah terjun dalam musibah dan bencana kemanusiaan di negeri ini, tsunami Aceh, gempa di Jogja, erupsi Merapi, dan aktivitas sosial lainnya yang juga menjadi embrio terbentuknya SAR MTA. Ratusan sapi dan ribuan kambing rutin teragenda dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban dan terdistribusi langsung kepada yang berhak tanpa menimbulkan kericuhan. Hari kemerdekaan 17 Agustus, Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran membagikan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Majelis MTA di seluruh Indonesia pada kegiatan pembagian paket kemerdekaan. Dan mulai tahun 1990, Majelis Tafsir Al-Quran telah menyelenggarakan kegiatan ibadah haji melalui KBIH MTA. Pada divisi pendidikan, MTA memiliki pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, dan sekolah luar biasa. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia berkenan hadir meresmikan Asrama Putra SMP MTA Gemolong. Lembaga pendidikan yang kita resmikan pada hari ini tentu kita akan menjadikan semacam mercusuar, apa ya artinya itu. Disinilah orang belajar kearifan. Di sini nanti orang akan belajar kebenaran. Di sini orang akan belajar kebaikan. Di sini orang belajar keindahan. Puncak-puncak hal-hal yang positif semua ada di sini. Tentu tidak ada kebalikannya di tempat ini. Dan pada hari Ahad 21 Zulqa'dah 1433 Hijriah atau Minggu 7 Oktober 2012 digelar perhelatan akbar Deklarasi Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi Pemuda Majelis Tafsir Al-Quran diresmikan. Perjalanan dakwah MTA yang penuh dinamika, pelik dan suka dukanya perjuangan. Hanya dengan sabar dan tawakal Allah, kedewasaan itu terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. MTA
datang dengan membawa kedamaian dan kasih sayang. MTA dari Surakarta untuk Persada Indonesia dengan cinta.